kok ini leg 2 nih. Kalau kemarin kandang, sekarang tandang. Kedatangan tamu wali kota Solo. Luar biasa. Ini nggak ngobrol bola lagi. Enggak ngobrol bola, tapi ini pertemuan yang kedua. Ngobrol langsung. Ya kalau ngobrol sama pemimpin muda tuh nggak cukup, cuma 1 jam 2 jam. Karena waktunya panjang. Waktunya panjang gitu. Mas Gibran, selamat datang di Jakarta. Gimana? Jakarta kayaknya lebih dingin atau lebih hangat dibanding Solo? Dingin apanya nih? Ya. Setidaknya udara politik. Udara politik lebih dingin, lebih hangat. Gitu. Gimana, udara politik lebih dingin atau lebih sejuk? Sama aja lah. Ya kalau kita sih pengennya sejuk terus ya. Sejuk terus. Ya. Mas kalau ke Jakarta ketemu Bapak atau ada tugas atau gimana? Ya ini kebetulan saya ada sedikit tugas dan kerjaan. Ya kalau malam mampir bentar lah. Pertama kan orang tua, bokap bro, kalau nggak datang ya gimana? Itu kan belum tentu, barangkali wali kota ketemu presiden kan beda. Terlalu jauh. Anak ketemu bokap beda sama wali kota ketemu presiden loh. Tapi ini mungkin seorang kakek ingin ketemu cucunya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Selamat datang di Jakarta. Ini sebenarnya kita ini sedang merindukan sosok gitu. Yang kalau datang tuh kita semua senang. Kemarin Pak Presiden mungkin kenal. Pak Presiden kemana? Mungkin ke Sumatera Utara. Ke Medan. Oh rame, iya. Duh, ada lagi nggak sosok seperti itu? Terus jenengan nih, sorry, saya harus tahu nih. Komentar Mas Gibran melihat seorang presiden disambut seperti itu di Sumatera Utara itu apa? Ini sebagai wali kota ya? Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kalau itu wajar ya kalau presiden disambut warga. Saya kira hal yang biasa sih. Tapi sudah sampai seperti tidak masuk akal teriak-teriaknya. Apa yang dirindukan masyarakat sebenarnya? Kami jarang lihat itu di Jakarta ya kok. Lu pernah lihat nggak begitu? Masa? Nggak, setidaknya kan kita pernah punya pengalaman lah beberapa presiden gitu. Antusiasme publik itu rasa-rasanya gitu loh. Agak beda. Kalau dulu kan dibarisin anak-anak sekolah pakai bendera merah putih. Itu dengan wajah flat. Seperti dimobilisir gitu loh. Kalau sekarang kan orang ini sendiri. Gitu. Ya kalau itu biar warga yang menilai aja lah. Ini kan ini ya, zaman dulu nih, zaman gue SD bener tuh dipanggil. Nanti ada pejabat mau lewat sini, ayo baris semua. Dulu tuh sampai dikondisiin seperti itu. Kalau sekarang ini kejadiannya, gue ingat videonya Bung Karno waktu dari Jogja kembali ke Jakarta, pidato terkenal. Itu sambutan masyarakat tuh pure, tulus gitu ya. Ini bakal ada lagi nggak menurut jenengan? Akan ada lagi nggak sosok pimpinan yang seperti itu menurut jenengan? Ya itu sekali lagi yang menilai warga ya. Dan ya kalau bisa sih ya kedatangan semua pejabat entah siapapun itu ya kalau bisa nggak perlu dikondisikan lah, natural aja, organik aja. Jadi biar terasa ya. Ini kalau dia ada manfaatnya buat publik, ada sambutan ya, natural. Kalau nggak ada kan pejabatnya itu disukai warga ya, otomatis warga kan akan berbondong-bondong sendiri ya, nggak perlu dikondisikan, nggak perlu disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Anda kalau di Solo kayak gitu nggak? Kalau katakanlah lagi meninjau kemana, responnya gimana dia? Ya pasti warga inilah mendekat lah. Mendekat pasti, ya, mungkin sekedar berjabat tangan atau minta selfie atau komplain masalah yang ada di kampungnya itu biasa sih. Kebanyakan ini siapa ngasih masukan, komplain misalnya masalah ada jalan yang berlubang atau ada daerah-daerah yang ada genangan airnya atau apa pasti ada. Dan itu hal yang biasa kan memang. Kita tiap hari turun ke bawah dan kita pasti menampung masukan-masukan ya. Mas, saya ada satu tweet, sebut saja tweetnya Mas Gibran yang viral. Satu saja ketika ada seorang mungkin bapak mengadu, terus jenengan nge-tweet siap OTW itu loh. Yang apa itu? Mungkin kebakaran atau apa waktu itu. Pokoknya ada masalah di Solo. Apa ya? Nah, itu. Yang mana saya lupa. Ada. Pokoknya jenengan hanya menge-tweet siap OTW. Menjawab. Jadi bahwa bantuan meluncur, solusi datang. Itu luar biasa. Ini gaya anak milenial menjawab persoalan di daerah. Ini kita sedikit geser. Ya biasanya kalau gitu ini sih Mas. Siap Bapak, kami tampung dulu masukannya nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Oh gitu. Itu orang nggak suka. Oh enggak, betul. Itu kayak
misalnya nanti akan diatasi oleh dinas terkait, itu sama juga belum tentu Belum ditangani. tentu. Oh. Kalau saya sih aja sih informal aja sih. Ada apa permasalahan apa ya langsung diatasi detik itu juga kalau bisa diatasi ya. Pernah nggak ada teguran sebagai seorang wali kota? Ada teguran entah dari siapa, atasan-atasan, Mas Gibran, Anda ini tidak sesuai SOP, kalau ini kok terlalu milenial. Terlalu langsung gitu ya. Terlalu langsung. Ini pernah dalam sebuah acara beliau ini dapat anugerah atau penghormatan dari Keraton Solo dalam keadaan masih pakai baju Satpol PP. Itu saya juga nggak tahu akan dapat penghargaan soalnya. Kalau tahu kan saya ganti baju dulu. Saking Saya ke situ ngecek vaksin. tadinya cek vaksin. Iya, bukan masuk ke keratonnya enggak. Oh, Itu kan vaksinnya di halaman keraton terus diajak masuk. iya, diajak. Jadi masih pakai sepatu bot seperti itu. Iya, masih pakai topi Satpol PP. Dapat anugerah apalah nama bangsa dan Loh, memang sebelumnya nggak diinformasikan? Oh, enggak. Saya nggak pernah tahu jujur, nggak pernah tahu akan dapat juga. Ini Ya itu sih. ini terjadi pembicaraan juga bahwa ini lagi naik nih situasi COVID COVID ya. naik, Naik. seluruhnya naik. Di Iya. Solo juga mungkin naik. Naik Tapi juga. apa yang membuat Mas Gibran kekeh untuk pembelajaran tatap muka itu tetap dilanjutkan apa? Kita udah berapa tahun coba? 2 tahun sekolah tutup. Ya kita pengen inilah apa? PTM tetap berjalan, tapi sekolah-sekolah yang mungkin ada klasternya ya tetap kita tutup dan tetap kita lanjutkan dengan PJJ. Itu aja. Soalnya apa? Kalau saya lihat ya bukannya saya bukannya saya menggampangkan masalah atau apa. Kalau saya lihat adik-adik kita yang di sekolah yang positif itu kebanyakan OTG. Dan sembuhnya lebih cepat, jadi nggak perlu khawatir. Tapi yang jelas kasus pasti naik, akan cepat naik di bulan Februari Maret ini karena memang tren positivity rate-nya seperti itu dan ya kita ingin tetap jalan terus saja PTM. Ya. Selama belum ada instruksi-instruksi khusus dari kementerian ya, kita tetap jalan terus. Yang penting anak-anak kita kawal. Kemarin juga sudah kita vaksin semua, yang 6 tahun sampai 11 tahun udah kita vaksin semua. Ini kita lagi mau jalan booster untuk guru. Kita pengen banget apa yang namanya sekolah itu jangan sampai tutup. Pasar tradisional jangan sampai tutup juga. Mall-mall, hotel-hotel jangan sampai tutup juga. Kita pengen apa? Warga bisa beraktivitas normal lah, tapi tetap dengan beradaptasi prokes juga yang ketat. Soalnya kita udah coba bertahun-tahun loh keadaannya seperti itu. Kita kan pengen ekonomi cepat pulih, anak-anak bisa sekolah kembali. Kalau kita nutup sekolah lagi mau berapa lama bulan lagi ya? mau berapa lama lagi kita mau tutup? Kita mengejar ketertinggalan itu nggak gampang loh. Iya. Soalnya saya juga punya anak yang baru masuk TK juga. Kan kita ngerasain, oh ternyata beda anak yang sekolah dan tidak sekolah, sekolah online itu tetap beda. Makanya itu. Ya bukannya saya inilah tetap nanti apa masukan-masukan dari orang tua murid kita tampung. Kalau orang tua muridnya tidak setuju anaknya masuk sekolah, saya sih fine-fine aja, tetap bisa mengikuti pelajaran secara online. Jadi tidak dianggap absen atau apa enggak, tetap bisa mengikuti pelajaran secara online. Kan orang tua beda-beda ya, ada yang mau ngirim anaknya ke sekolah, ada yang takut dan itu enggak masalah. Fine-fine aja untuk saya. Oh ya, jadi PTM tetap lanjut tapi tentu dengan aja dengan SOP yang ketat ya. Tapi protes banyak, Mas ya? Protes dari orang tua murid setidaknya ya? Yang protes banyak, tapi yang setuju tetap juga. mendukung PTM juga banyak. Jadi memang harus kita akomodir semua lah. Dan itu sebenarnya nggak masalah sih. Tapi sekali lagi yang namanya PTM itu lebih efektif. Dan kita juga nggak mau menyalahkan sekolah ya. Misalnya sekolahnya ada klaster atau apa, bukan berarti terus penyebarannya di sekolah COVID-nya. Kan sekolah kan paling cuma 3 jam, 2 jam. Nah, setelah di luar sekolah itu harus kegiatan anak-anak di luar sekolah kan harus diawasi orang tua juga. Kerumunan ketika jemput pulang. Kan kadang-kadang habis sekolah mampir kemana dulu, itu kan nggak boleh. Harusnya langsung pulang ke rumah atau orang tuanya mengajak kemana kan juga kita nggak pernah tahu. Ya ini
butuh Ya kerjasama memang sih dengan nggak semua fair pihak sih lah. kalau sekolahnya ditutup atau bukan ditutup, ya ditutup kemudian semua siswa belajar jarak jauh, tapi mall masih buka, Iya. kan nggak Iya, fair iya, dong gitu. gitu loh. Nggak fair. Gitu. Nggak apa sekolahnya ditutup, anak-anak malah ke mall. Iya, Itu anak-anak juga- malah ke mall juga gitu kan, salah. jadi nggak ada. Iya. Ya memang harus komprehensif ya soal itu. Justru kalau mereka full di sekolah, kita malah bisa lebih gampang untuk Kontrol monitor. ya. Iya, soalnya benar. kita nggak pernah tahu waktu luangnya mereka habiskan di mana, di rumah atau di luar rumah atau pada main. Itu kan itu yang susah. Iya ya, luar biasa. Ini terkait dengan COVID. Kita kemarin ke beberapa teman-teman kepala daerah yang masih muda-muda, mereka berimprovisasi. Mereka melakukan banyak hal untuk berkreatif menanggulangi dampak-dampak dari teman-teman yang terdampak ekonominya terutama gitu. Kalau di Solo apa yang paling signifikan? Mempermudah apa sehingga orang gampang cari kerja atau ada bantuan tunai atau apa? Yang paling signifikan mampu meredam ini kan ya. Ya kalau bantuan kan sudah ada dari kementerian ya. Kalau kita fokus ke orang-orang yang sedang isoman. Gimana tuh? Yang sedang isoman pasti kita support sembako dan lain-lain. Kalau orangnya menghendaki ya. Lalu kita pastikan juga selama masa isoman itu mereka nggak kelaparan. Kalau mereka isoman ya. Tapi kalau di isoter kan semuanya udah terjamin. Jadi ya kemarin banyak cerita-cerita lucu sih. Misalnya pas varian Delta kemarin lagi tinggi-tingginya kan banyak sekali yang isoman, dan itu permintaan warga banyak sekali. Misalnya minta sembako kan pasti kita kirim ya melalui dinas-dinas terkait, dan ketika orang di karantina itu kan otomatis nggak bisa kemana-mana. Jadi kemarin banyak sekali WA yang masuk, kan warga kan tahu nomor WA saya kan, banyak sekali warga yang minta Mas ini sembakonya kita udah dapat tapi rokoknya belum di rumah LPG-nya LPG-nya habis. Iya. Kita kirim, Mas kita kirim, Mas. Saya lagi minta LPG dikirim. kirim kita kirim. Mas, ini Minta nomornya kok. Saya sendirian, isoman sendirian di rumah gitu. Mohon maaf, pembalutnya habis. itu enggak, dan Itu beneran sampai ke wali kota? Dan itu enggak apa-apa ya. Itu pelayanan kok. Iya, enggak, maksud saya sampai soal kayak gitu Ya enggak apa-apa. Ini namanya ya anak-anak muda gitu. Tapi itu serius, Mas. Serius, Mas. Enggak, yang namanya komplain bukan komplain WA dari warga itu variatif. Ada yang komplain, ada yang memuji, ada yang permintaan-permintaan, Mas. Ada yang nawarin asuransi? Suami saya wah ya itu atau pacar saya ini minta didamaikan misalnya gitu. Banyak. Atau Mas kemarin saya transaksi kucing itu ada loh, dan itu semuanya kita tampung. Kan permasalahan warga kan beda-beda ya. Enggak, Mas, saya ngebayangin nih, Anda nyebar nomor katakanlah dengan seluruh masyarakat Solo dan kemudian orang semua bisa akses, itu kan pusing loh. Ya nggak apa-apa, kan ada nomor WA, ada kanal aduan, ada yang masuk melalui DM juga, DM sosial media, komen-komen, itu kan kita ini semua kita data crawling semua ya. Jadi kita nggak perlu repot buka satu-satu, semuanya masuk, kita jadikan satu, dan kita punya tim untuk merespon itu, dan ini harus direspon secepat mungkin. Apalagi yang kecil-kecil itu. Bayangkan dari transaksi kucing, minta pembalut, sampai kemudian putus sama pacar minta damaikan, 200.000. Berapa penduduk Solo? Nah, kalau yang 500.000. Kalau yang gitu-gitu di-handle juga atau ya kadang-kadang hal yang sifatnya kalau pas waktu luang saya bisa buka sendiri apa misalnya yang belum direspon kita respon. Tapi yang bisa di-handle camat, lurah itu biasanya delegasi ke sana. Bisa langsung. Jadi, ya, dan selama kalau misal pas COVID naik gini pasti permintaannya lebih banyak. Karena memang harus kita layani, Mas. Misalnya ini kok isoman minta obatnya habis, kan kita kirim. Kan semuanya kan gratis dari kita. Dan itu enggak masalah, kita dari dulu seperti itu. Atau
waktu awal-awal Delta dulu kan kita nyiapin tempat isoter banyak banget tuh. Terus kita, ya banyak lah masukan-masukan. Mas, internetnya kurang cepat, ini mau buat ini. Oh, kita cepetin kita. Udah cepetin. Ya cepet kan gampang, sehari. Enggak, ini kita siapa? Ini. Pelayanan warga. Kok? Ini yang dicari penduduk Minta Jakarta itu minta ya, internet cepet. minta menu di tempat isolasi terpusatnya diganti, kita ganti. Menu makanan. Menu makanan, Mas, saya bosen ini. Kan mereka kan 2 minggu, Mas. Waktu bos, Mas, bosen menunya makanannya gitu ya. minta ini, request buah ini. Enggak masalah. Waktu itu kita datangin satu-satu sih. Ini apa, Katakanlah yang isoman itu 5.000 misalnya atau 10.000. Iya. Itu banyak loh, Mas. Banyak. Gitu. Dan itu kita layani semua, entah mereka melalui aplikasi, entah melalui WA. Dan itu ya harus kita jaga benar, Mas. Kan nggak bisa keluar rumah sama sekali dan Oh ya, ketimbang mereka keluar rumah sampai ya. kita nggak tahu mereka kenapa kan jadi tanggung jawab kita juga. Iya. Dari puskesmas juga pasti monitor terus sih rumah-rumah mana yang isoman dan lain-lain. Mas Gibran sebagai wali kota, Mas Gibran punya grup WAG dinas, kepala-kepala dinas itu nggak? Ada juga Ada. lurah-lurah, camat-camat, ada semua. Masuk semua di situ? Masuk semua. Jadi ya pokoknya semua permasalahan Mereka harus- tiap pagi ngirim doa nggak? Selamat pagi, semoga sukses hari ini. ya ada beberapa yang Ada juga. kadang-kadang itu share foto atau apa, tapi ya itulah. Share foto. Kalau ada Pak Gibran di situ, share foto apa ya? Ya foto, Masih wilayah. foto pekerjaan yang inilah. Iya. Ini dulu orang mikir kalau jadi pejabat itu yang menikmati kepejabatannya. Menak, bangsawan, kesana sini dipuji, foto bareng sebagainya. Saya lihat Mas Gibran ini kan dilantik pada saat pandemi. Di saat pandemi. Day one, hari pertama, Anda harus menyelesaikan masalah-masalah yang Anda belum punya pengalaman waktu itu. Pandemi. Bagaimana cara ngakalinya seperti itu? Tanya. Itu saya dilantik hari Jumat. Itu besoknya kita langsung vaksin pertama. Jadi memang Lantik hari Jumat, Iya. 1 hari kemudian sudah ngurus soal vaksin. vaksin ya. Dan yang paling kita utamakan waktu itu di hari pertama itu adalah pedagang-pedagang pasar tradisional dulu. Soalnya saya lihat ya sebelum saya dilantik ya itu ada beberapa pasar tradisional yang terpaksa ditutup karena pedagangnya positif. Oh, Nah, kalau satu pasar ditutup itu kan otomatis roda ekonomi sekian banyak orang. mati. Makanya dilantik terus kita langsung meeting, besok langsung vaksin. Oh. Langsung beberapa pasar langsung vaksin terus lansia, guru. Jadi memang jadi prioritas utama waktu itu vaksin. Karena ya yang namanya COVID ini kan sesuatu yang baru ya. Semuanya wait and see, semuanya masih belum tahu ini harus ngapain. Jadi masih bingung, kita masih bingung. Tapi di tahun ini 2022 dengan adanya varian Omicron kita bukannya mau menggampangkan masalahnya, tapi kita lebih siap. Ini nakesnya lebih siap. Oh iya. 2 tahun. Rumah sakitnya juga lebih siap. Kan kita udah tahu nih problemnya apa dulu, misalnya kekurangan oksigen dan lain-lain. Kita sekarang kemarin kita udah nyiapin misalnya oksigen konsentrator, isotank, oksigen generator. Jadi kita bisa lebih prepare ya? Bisa lebih prepare dan bisa menghasilkan oksigen sendiri rumah sakitnya itu dan bisa mensuplai rumah sakit lain juga. Jadi ini kita lebih tenang lah karena sudah disiapkan semua. Capaian vaksinasi sudah tinggi, sudah banyak yang di booster, nakesnya sudah siap, obat-obatannya sudah siap, jadi ya lebih siap dan saya rasa tidak perlu takut sih. Dan kalau saya lihat memang trennya naik terus tapi fatality rate-nya masih rendah. Saya lihat masih bisa kita kondisikan dan kebanyakan yang positif itu OTG semua. Jadi ya warga nggak perlu takut lah. Tetap aktivitas seperti biasa aja tapi prokesnya diketatin aja. Pendek kata kondusif ya Solo. Situasi sekarang masih kita tetap deg-degan juga, tapi tetap kita monitor terus. Iya, karena kan puncaknya nanti Februari sampai Februari Maret ya, nanti prediksinya kan memang puncak, seperti itu. Dan karena memang sekarang kan cuacanya kan lagi inilah hujan terus jadi ya pokoknya
nggak perlu takut lah, kita lebih siap di tahun ini. Kondisi ekonomi kan sekarang menuju puncak lagi nih. Kalau di Solo itu masyarakat kondisi ekonominya kan dulu kan waktu pas Delta atau pada awal-awal itu kan terpukul sekali. Terpukul. Ini sudah mulai pulih belum, Mas Gibran? Setidaknya di Solo ini. Ya, ini sebenarnya udah mulai merangkak naik lagi. Jadi pasar-pasar udah mulai rame lagi, mal-mal mulai rame, jalan udah mulai macet lagi. Toyudan buka nggak, Mas? Ini udah boleh buka semua sampai malam. Iya. Wedangan-wedangan udah rame. Orang-orang juga udah nggak takut untuk membawa anak-anaknya untuk keluar rumah. Jadi ya memang ekonomi udah mulai kelihatan rame. Tapi ini kita ketatin sedikit lagi lah, biar biar insya Allah ini semuanya selesai sebelum Lebaran. Itu. Mas, ini mumpung jenengan mampir di Jakarta. Saya jujur aja, banyak teman-teman yang tanya, Mas Gibran tuh ingin gak sih masuk ke Jakarta gitu? Ada yang nanya kayak gitu loh. Ada yang nanya, Gibran untuk Jakarta, iya. Boleh atau tidak? Atau Mas Gibran berkeinginan gak sih ganti KTP jadi warga Jakarta gitu? Atau iya. Atau apa? Atau Mas Gibran pengen nggak sih gitu deket sama kita, kan kita di Jakarta. Jadi gampang ke balai kota gitu. Nah, ini agak berlambang. Ini pinggir jurang dikit. Enggak, ini bukan masalah pengen atau nggak pengen. Tapi masalah, Mas. Ini kan yang menentukan warga. Yang menentukan bukan saya. Kalau saya pengen maju tapi warga nggak menghendaki kan juga nggak bisa, kan nggak bisa dipaksakan. Ini keputusannya bukan di saya. Tapi kan kalau namanya jadian tuh harus dua pihak. Iya. Yang satu kepingin, yang satu juga terima, gitu kan. Ini kalau ada yang ngajak jadian di Jakarta, gimana gitu? Enggak lah. Jawabnya jangan, kamu terlalu baik buat aku, kan? Kayak gitu jawabnya. Ini bukan pacaran. Jadi gini, beberapa, ini sudah mulai teman-teman di Jakarta ini titip salam lewat kita. Tanyain dong, Mas Gibran mau nggak geser ke Jakarta? Misalnya gitu kan. Ini dari masyarakat tuh ada keinginan seperti itu, tapi juga wait and see juga gitu kan. Tapi karena mereka ini ya terinformasi dengan apa yang dikerjakan Mas Gibran. Ini kita ngomong sedikit soal Jakarta, kita ingatkan dulu bagaimana Pak dulu ya, ada wali kota Solo, Mas Gibran ingat namanya Pak Joko Widodo, itu wali kota Solo. Itu beliau itu memindahkan PKL, 900 PKL dari Samariadi kalau nggak salah, pindah ke sebuah lokasi yang lebih baik. Dulu di Jakarta tuh nggak mudah, jangan 900, aja PKL perang. Di Solo itu. Iya, di Jakarta tuh nggak mudah, tapi di Solo bisa memindah dengan strategi yang unik, ngajak makan sampai 50 kali, mereka luluh. Mas Gibran juga dapat tantangan yang sama. Saya dengar 3.000 PKL harus dipindah. Nah, hal-hal seperti itu membuat masyarakat Jakarta tuh pengen punya pemimpin, pengen punya pelayan masyarakat yang benar-benar melayani. Nah, mereka titip salam, suruh menanyakan. Ini kita tanyain, kira ada keinginan itu nggak kira-kira? Kalau masyarakat menghendaki. Ya sekali lagi ini keputusannya bukan di saya. Kalau warga nggak menghendaki kan juga tidak bisa dipaksakan. Dan saya kan juga lagi pula kan belum genap 1 tahun loh di Solo. Nggak perlu cepet-cepet lah. Fokus dulu di Solo, fokus masalah COVID, ya itu dulu lah. Masih lama. Tapi kan 2024 ya kan? 2024 tuh barengan tuh ya. Pilkada Jakarta dengan di Solo serentak semua. Semua kan? Serentak semua. Setelah Pilpres ya. Artinya kan harus nanti pada akhirnya harus memilih tuh. Kalau ada di sini ada tawaran, memilih ini mau mau memilih ring yang mana gitu, ring Jakarta, ring Solo. Ya, kalau bahasa kita kemarin kan Liga 1. Ya, apakah ikut jejak Persis masuk ke Liga Utama? Ya, fokus dulu di Solo lah. Masih banyak pekerjaan di Solo. Mas, daerah-daerah lain itu memanfaatkan dana PEN, Mas. Ini kita karena freestyle, tanyanya harus lompat-lompat. Seperti di kemarin mana kita ke Trenggalek, itu dana PEN dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit. Karena satu Trenggalek itu hanya punya 4 ruang ICU. Saya pikir ini bagus ya. Berpikir ke depan supaya ada bangunan yang jauh lebih gede. Di Solo memanfaatkan dana PEN nggak?
itu tadi di mana? Trenggalek. Di Trenggalek. Di rumah sakit ya. Ya kalau kebetulan di Solo rumah sakitnya sudah cukup besar ya. cukup banyak dan terpenuhi lah untuk bisa menampung bukan orang Solo saja tapi juga Solo dan sekitarnya. Dan saya rasa kalau untuk pemulihan ekonomi ya, untuk di tahun ini kita lebih fokus ke penyerapan anggaran yang akan kita refocusing kemarin mungkin. kebut lagi ya, karena kemarin waktu 2021 banyak yang kita refocusing, banyak yang infrastruktur yang mungkin kita tunda, ya ini kita kejar di 2022. Lalu untuk event-event yang kemarin sempat tertunda juga kita kejar lagi di 2022. Kan kalau saya dari awal menjabat dulu kan selalu intens untuk ini apa? Ngejar event-event ya. Misalnya event bola kan ada Liga 1, Liga 2, ada Piala Menpora. Mungkin Mas juga pernah dengar yang kemarin kita juga sudah ditunjuk jadi tuan rumah Parakim. Itu juga ini pasti akan ngefek juga ke ekonomi. Dan event-event lain kita kejar terus. Misalnya kita ada event apa? Side event G20 juga ada beberapa yang diadakan di Solo. Event-event Kadin, event-event pariwisata, semuanya kita kejar semuanya biar bisa diadakan di Solo. Karena sekali lagi Solo ini tidak punya pertanian, nggak punya sawah, nggak punya perikanan, apalagi tambang, nggak punya objek wisata alam, nggak punya. Kita murni dari retribusi dan pajak. Makanya kan sekali lagi ya wali kotanya harus super kreatif untuk mendatangkan event, mendatangkan orang luar kota ke Solo. Itu sih. Jadi ya keadaannya lain dengan kota. Di Solo tuh wali kota tuh harus lebih kreatif dari IO kan. Ya sama kayak kota event gitu ya. Solo Rock. Rock in Solo. Rock in juga Solo. Kita memberanikan diri juga untuk bikin konser. Nah, itu, kalau nggak gitu, ekonomi nggak gerak. Soalnya kita nggak punya apa-apa. Kita murni dari pajak dan retribusi. Itu sih. Kekuatan pemimpin muda itu dari kreativitasnya. Banyak hal-hal kreatif yang Anda kerjakan di Solo, itu harapannya menginspirasi mungkin pemimpin-pemimpin lain mungkin. Betul nggak? Ada nggak harapan ini jadi contoh di tempat lain? Ada nggak harapan seperti itu? Enggak lah, justru saya yang harus mencontoh kota-kota lain. Saya ini masih belajar. Ini pertanyaan muji-muji terus ya? Iya. Nggak kan kalau mau nanya yang berat, kita puji dulu. Strateginya kita mau masuk yang berat ya? Iya, yang berat. Tapi Oke. sebelum nanya yang berat, Mas, kita ngopi dulu karena saya seruput kok. Oke. Boleh buka sedikit? Biar membuktikan bahwa ini beneran Mas Gibran. Oh iya. Ya beneran lah. Ini kita masih sama Mas Gibran ngobrol-ngobrol. Sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaannya kita sudah mulai pengen yang agak itulah, yang agak seru lah, Mas. Saya langsung aja, Mas. Kemarin saya diundang di Kompas kalau nggak salah, sama Mbak Rosi ya, diskusi soal laporannya KPK. KPK. Saya jawab, tapi tentu saja ini akan lebih relevan kalau saya mau tanya, ini sebetulnya gimana sih, Mas? Kan dilaporkan case-nya. Katanya ini berkenaan dengan KKN dan lain-lain. Saya mau dengar dari jawaban Mas Gibran langsung nih. Kalau kita bedah, ini apa sih sebetulnya? Perusahaan itu dapat dananya dari mana dan bagaimana prosesnya? Karena dicurigai dana 90 miliar itu atau 99 miliar yang masuk itu, ini gara-gara anaknya presiden. Karena anak presiden, maka orang kasih investasi. Gitu loh. Nah itu mungkin Mas Gibran bisa sampaikan, Mas. Ya ini kemarin gorengnya ini banget ya. Gorengnya hampir sampai gosong banget. Jadi yang jelas sih ya ini kan laporan sudah masuk. Kita ikuti aja prosesnya. Silahkan dikuliti sampai luar dalam. Dan yang jelas kita siap aja. Dibuktikan aja itu benar nggak yang dilaporkan beliau Pak Ubedillah dosen itu. Jadi ya silahkan dibuktikan. Kalau salah ya saya siap dipanggil, siap diperiksa. Kalau memang terbukti merugikan negara ya saya siap ditangkap aja, nggak masalah. Tapi sekali lagi silakan dibuktikan. Jadi sebentar. Jangan membuat asumsi-asumsi. Kesel nggak dengan ini? Kesel kan? Maksudnya dengan pelaporan si Pak dosen ini, Mas kesel nggak?
Ini sesuatu yang biasa sih. Ini kan juga bukan pertama kalinya. Sebelum ini kan kita pernah diisukan misalnya korupsi bansos dan lain-lain. Oh iya. Oh Itu kan iya, juga- iya, iya. Oh, yang itu. Iya, dan itu kan juga ternyata tidak terbukti juga kan. Dan itu kan kita diem-diem aja juga. Dan ya dulu kan juga sering, Mas lapor balik aja. Lapor balik si Tempo. Iya, iya, iya. Ini juga kan kemarin, lapor balik aja dosennya. Kalau nggak terbukti, ya, biarin aja. Ini kan ya dinamikanya seperti inilah. Dulu waktu itu bansos itu kan karena saya menang 86 sekian persen. Ini kan karena mungkin triggernya karena surveinya kan saya tertinggi se-Jateng, terus nggak tahu tiba-tiba ada serangan seperti itu. Ya, saya sih, Jadi sebelum isu ini mencuat ada survei Ada dan survei. nama Anda tertinggi di Jateng. iya. Oh, Dan itu hal yang biasa dan ya kita nikmati aja sih Mas prosesnya. Ya Inilah kita dunia politik, bro. kita nikmati aja, kalau nggak terbukti ya udah, ntar hilang sendiri. Tapi Mas, saya mau tanya ini Mas. Itu sebetulnya investasi itu turun karena Anda pengusaha atau karena Anda anak presiden? Yang Itu kan namanya orang kan berasumsi kayak gitu kan. yang namanya investor kan sebelum dia invest uangnya kan pasti dilihat ininya dulu ya, due diligence-nya dulu ya. Ini perusahaannya sehat enggak, ini nanti yang menerima uang bisa mengelola ini enggak. Kan semuanya enggak sembarangan duit segitu. Kalau enggak jadi barang kan juga dia kan rugi juga. Dan ya silakan dicek aja. Makanya nanti kapan-kapan Kaisang diundang ke sini lah biar dia bisa menjelaskan secara teknis kan. Sekarang kan dia yang pegang semua ini. Dan itu juga kita fair-fair aja, bukannya sesuatu yang anaknya siapa terus kenapa enggak. Kita bisnis itu fair-fair aja, dan ini sudah lama kita lakukan, kita berdua lakukan sebelum saya masuk ke politik, dan dari dulu seperti itu. Nah, Kan investor pasti lihat, nggak sembarangan lah ngasih duit, invest, recheck dulu. cek dulu seperti apa perusahaannya, sehat nggak. Dan kalau yang namanya investasi kan kita otomatis juga melepas saham. Jadi semuanya prosesnya kita fair semua kok. Bisnis as usual. Ini gitu ya, seperti murni biasa ya. murni bisnis, dan nggak ada yang seperti yang dibilang beliau. Tapi silakan dicek aja. Saya tidak akan mengintervensi atau apa. Silakan dicek. KPK silakan memproses sesuai SOP-nya, dan kita nggak akan pernah melapor balik atau apa, nggak perlu lah. Jadi bro, yang mencuat kan ini bahasa jalanan aja, ini tadi bahasanya akan. Kalau bahasa jalanan, itu Kaisang dan Gibran itu bisnisnya berhasil karena dia anak presiden. Ini kan gitu. Ini mumpung belak-belakan. Ada nggak, Mas Gibran, ada cerita nggak Mas Gibran sebagai anak seorang presiden, tapi juga mengalami yang namanya antrian panjang dalam sebuah proses, misalnya perizinan, pernah nggak ngalami Pasti. kesulitan, walaupun Anda dulu Mbak siapa? Mbak Kahiyang kan pernah nggak gagal jadi lolos PNS ya. Pernah nggak Anda mengalami kesulitan walaupun Anda anak presiden? Contohnya misalnya apa? Semuanya berproses. Nggak, ini kan orang kan lihat nominalnya Iya, doang, betul. tapi kan nggak lihat prosesnya. Itu bukan cuma satu investor, tapi udah beberapa investor yang kita datengin. Jadi Pasti ada yang nolak, pasti ada yang Pernah approve. ditolak? Ya, itu kan biasa. Berarti kan bukan Kita kan kalau karena anak presiden nggak akan ditolak. kita kan lewatin semuanya prosesnya. Kita harus presentasi ke investor, harus pitching, harus menunjukkan keuangan kita seperti apa, nanti proyeksi 10-20 tahun ke depan seperti apa pengembangannya, ekspansi bisnisnya, ini nanti duitnya dipakai buat apa. Kan semuanya detail. Jadi enggak, ini Kaisang kasih. Enggak. Ini masih pernah mengalami penolakan ini. Itu akan mematahkan teorinya si Pak dosen bahwa karena anak presiden. Nanti tanya aja deh investor atau Yang pernah didatangi ya? yang pernah kita datangi dan pernah menolak proposal kita, itu banyak. Jadi bukan karena serta-merta, saya butuh ini nih, tolong dong dikasih. Enggak, semuanya proses. Dan ya kita kan harus menunjukkan portfolio kita ya. Jadi ya tidak semudah itulah Mas. Ya? Kita profesional aja. Yang namanya bisnis kan harus fair. Iya. Kalau nggak profit, duitnya gimana itu? Nggak balik. Mas, tapi kan ini dalam konstelasi profit langsung. Iya. Kalau misalnya dia berpikir, ini ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang sebagai putranya Pak Jokowi, saya punya kepentingan pada level yang ini.
Jadi dia taruh investasi di sini tapi targetnya Ngarah yang ini. lain. Itu ada yang kayak gitu nggak Mas? Atau enggak. mengarahkan kayak gitu? Kita fair aja dan sekali lagi silahkan dicek Hmm. masalah apa kemarin pembakaran hutan dan lain, dicek aja. Kita ikut-ikut enggak? Cek aja, cek aja. Dan kita fair aja kok. Dan kita nggak pernah yang namanya terlibat seperti itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang sudah lama kita lakukan. Bahkan sebelum saya masuk politik tuh ya pekerjaan sehari-hari saya ya Bisnis ini ya? seperti itu. Dan ini fair aja dan semuanya bisa dicek kok. Apa laporan keuangan saya, laporan pajak saya semuanya bisa dicek dan kita terbuka dan transparan, nggak ada yang ditutupin. Itu loh. Dan ya nanti prosesnya dilalui aja. Kalau saya memang bersalah atau apa ya saya siap. Apa yang membuat Mas Gibran nggak mau melaporkan atau melarang orang melaporkan? Ini apa sebenarnya apa nih? Ini kan kalau manusia normal nih, normal, mohon maaf, bukan berarti tidak normal. Saya sama Mas Eko gitu misalnya digituin, lawan, merasa salah. Ini apa yang membuat Anda berluas hati seperti itu apa itu? Ya karena ini bukan pertama kalinya dan saya juga punya kerjaan lain. Saya disibukkan dengan kerjaan. Saya nggak mau melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ini. Masih banyak pekerjaan, Jauh lebih masih penting. banyak PR saya yang belum saya kerjakan, masih banyak yang membutuhkan PR dari warga juga masih banyak. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan lah. Nggak, kita ikuti aja prosesnya dan saya nggak mau melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti itu. Terus terang Mas, banyak yang gergetan ya. Gergetan maksudnya, aduh itu orang itu politis banget ini Mas Gibran, dikuyo-kuyo, dijolim, ini banyak yang gergetan. Ini kan mereka pengen denger nih. Ternyata kalau ada statement jangan udahlah, slow saja. Iya, Biar apa tadi, ngalir gitu ya maksudnya. Iya. Dampaknya ketika katakanlah ini dilaporkan ke KPK. Kalau buktinya nggak cukup kan KPK nggak atau logika hukumnya nggak masuk, KPK nggak bergerak. Tapi laporan ini sudah terlanjur membangun persepsi publik. Nah, gimana cara ini pertama Ya soal sama hukumnya. dulu waktu yang bansos itu kan juga gitu. Langsung itu media heboh. Framingnya seperti itu. Di sosmed itu juga kayak gitu. Oh, koruptor bansos. Ya memang pasti gregetan, tapi ya setelah tidak terbukti ya udah hilang gitu aja. Mereka tuh kesannya memang seperti membuat jejak digital buruk saja. Clickbait lah, Dan hanya kalau judul saja. sudah nggak terbukti kan ya udah. Ya, melanjutkan kehidupan aja. Iya, tapi itu dia kan kalau dari dunia politik, persepsi ini kan Penting. Iya. gitu loh. Nah, bagaimana cara Anda menghandle persepsi yang tersisa dari laporan yang kayak gitu tuh? Ya kita buktikan aja kalau kita nggak salah, itu udah cukup. Dan nggak perlu memperpanjang masalah lah dengan lapor balik, dengan protes atau membuat statement yang melawan atau gimana. Saya nyantai aja sih. Kalau nggak salah kan ya kalau orang nggak merasa salah kan juga nggak usah panik atau cari pembenaran atau apa kan juga enggak. Saya kan juga masih aktivitas biasa, maksudnya masih melakukan pekerjaan sehari-hari. Saya juga bukan orang yang tiba-tiba ganti nomor HP atau melarikan diri kemana, kan saya tetap ada di mana-mana dan saya tetap bisa dihubungi siapa-siapa. Jadi ya itu dilewatin aja prosesnya. Tadi ada cerita nih, ketika kasus sebelum laporan ini, ternyata surveinya paling tinggi di Jawa Tengah. Itu memang ada kaitannya di kacamata Anda atau polanya kayak gitu? Misalnya dulu waktu di Solo, mau masuk Solo ada laporan soal bansos gitu kan? Itu gimana? Ya kalau saya melihatnya sih, kalau ketika saya lagi muncul atau dapat ya nilai yang tinggi lewat masyarakat, pasti ada yang mukul lah biar turun lagi. Ya itu, dan itu hal yang biasa sih. Kayaknya sering dengar gitu ya dulu ya kok ya. Pak Jokowi juga gitu. Biasa sih, biasa. Karena memang yang ditampar tuh yang tinggi Mas. Kalau yang kecil kan diinjek. Karena yang sudah tinggi memang ditampar. Ini masyarakat Solo juga mungkin juga sangat memahami ya. Saya belum lihat survei terakhir bagaimana, tapi kira-kira apakah masyarakat Solo kalau lihat survei tadi di Jawa Tengah seperti itu, kayak memang kans untuk geser menjadi seorang kepala daerah lebih tinggi itu terbuka lebar tiba-tiba. Masyarakat jadi
Saya lihat survei terakhirnya itu, ketika kita posting di sosial media, tanggapannya luar biasa. Berbagai daerah, bahkan ada satu daerah yang minta tukar tambah wali kota. Ada itu. Kira-kira masyarakat Solo ini punya kerelaan nggak melepas kembali seperti Pak Jokowi ke Jakarta? Kira-kira kok menurut Mas Gibran gimana? Ya nggak tahu, jangan tanya saya dong. Nggak, yang jelas saya masih fokus dulu di Solo. Fokus Solo. Belum genap setahun loh. Ya. Saya belum ngapa-ngapain. PR warga masih banyak yang belum saya kerjakan. Keluhan-keluhan warga masih banyak yang belum saya tanggapi. Jadi ya biar berproses dulu lah. Kalau survei ya itu urusan lembaga survei dan masyarakat aja yang menilai. Ya kalau namanya survei kan angka-angka nggak bisa bohong ya. Tapi sekali lagi saya masih pengen fokus di pekerjaan saya yang sekarang. Dan 2024 tuh masih lama loh. Ngapain ributnya dari sekarang? Jadi wali kota enak nggak sih, Mas? Dibanding jadi pengusaha gitu loh. Kok jenengan mau masuk jadi wali kota? Kalau masalah enak atau nggak enak ya pasti lebih enak jadi pengusaha. Nah, ini pertanyaannya kenapa sekarang mau jadi masuk dari sisi finansial ya pasti lebih terjamin jadi pengusaha ya. Dan apa? Ya ini bukan masalah gaji atau masalah enak nggak enak sih. Ya kalau yang namanya enak, saya tadi udah jawab yang namanya enak pasti enak jadi pengusaha. Tapi kan yang namanya hidup kan nggak cari enaknya doang, Mas. Jadi Mas suka ditanyain gaji sama istri nggak, Mas? Ya sering, nggak. Istri kan ya pasti tahu gaji saya 6 juta sekian. Berapa, Mas? 6 juta. Oh, Ya. Dan ini pasti kalau saya bicara gaji pasti banyak netizen yang langsung ngomong, oh tunjangannya kan banyak. Tunjangannya berapa, Mas? Tunjangannya. Mas, sekalian. Yang namanya gaji tunjangan itu pasti habis. Maksudnya kita kembalikan lagi ke warga. Loh, jenengan hidup dari mana, Mas? Kan sudah nggak bisa jadi pengusaha. Ya kan punya usaha. Saya kan udah hampir 10 tahun kan di swasta, jadi ya udah cukup lah, Mas. Ya itu aja sih. Dan ada tabungan. Ya kalau yang namanya gaji pasti selama ini biasanya saya belikan beras untuk warga. Di mobil kan biasanya saya sering sedia beras, jadi kalau ada apa misalnya pengemudi beca atau apa kita kasih, atau mampir ke kampung mana pasti saya tinggalin beras lah untuk Pak RT. Jadi Mas Gibran menggunakan gaji bulanan sebagai wali kota itu untuk beli beras kemudian dibagikan masyarakat. Sama tunjangannya juga untuk misalnya bayar apa warga yang tidak bisa bayar SPP atau warga yang tidak bisa bayar tagihan rumah sakit atau apa. Pasti kita habiskan untuk itu. Karena memang dari awal komitmennya nggak ambil gaji. Kita kan hidupnya bukan dari gaji pegawai, gaji wali kota atau dapat fee dari pengusaha atau dari perizinan kan enggak. Kita dari awal udah tahu loh, Mas. Pasti ada penurunan dari sisi pemasukan gitu loh. Kalau masuk ke politik ya. Artinya memang sudah tahu bakal ada. Ya udah tahu lah gajinya seberapa, ininya seberapa. Udah tahu lah. Mas Gibran ini jadi wali kota, gaji tidak diambil. Diserang banyak orang. Iya. Hari pertama dilantik langsung kerja, bahkan jadi pelayan, benar-benar pelayan. Kehidupannya berubah jadi pengusaha yang ya kita tahu bagaimana, kemudian jadi pelayan. Ini energi apa yang buat Anda terima keadaan ini? Anda bukan seorang bangsawan yang jauh dari rakyat, tiba-tiba Anda menjadi Gibran yang pembantu quote and quote-nya masyarakat Solo. Ini apa yang membuat, apa ada kejadian istimewa apa sih? Ya nggak ada juga sih. Anda anak presiden, udah kurang apa yang membuat Anda turun, mohon maaf ya, dari sisi ini turun ke masyarakat sampai selevel itu? Ya enggak sih, Mas, kita bukannya pengen jadi malaikat atau sok baik ya, tapi ya saya kira sih paling tidak kita jadi manusia yang berguna untuk banyak orang. Ya dulu kan kalau saya jadi pengusaha kan saya berguna untuk pegawai saya, untuk anak-anak istri pegawai saya. Tapi kan kalau masuk ke sini kan otomatis saya bisa insya Allah membantu 500.000 orang yang ada di Solo ini. Jadi ya
Mas, saya nggak jujur ada aja. tujuan apa-apa sih, pengen bantu. Ini informasi dari Mas Gibran, saya kepikiran. Katakanlah jenengan yang memang sudah 10 tahun bangun usaha bisnis. dan bisa merelakan gaji yang tadi 6 juta dan tunjangan dan lain-lain itu buat masyarakat. Kalau bupati yang beneran berhidup dari situ, cukup nggak Mas sebetulnya? Wali kota. Wali kota atau bupati yang hidup dari penghasilan sebagai wali kota atau bupati secara Murni. normal, cukup nggak buat hidup mereka sebetulnya, Mas? Dari kacamata Anda? Saya juga nggak tahu, tanya aja Oh, gitu ke ya? masing-masing bupati wali kotanya. Tapi sejauh ini saya lihat bupati, wali kota atau pejabat-pejabat backgroundnya kebanyakan sekarang kan udah udah mapan sebelumnya atau pengusaha dapurnya udah jadi aman. ya kalau bisa inilah sudah tidak ketergantungan dengan gaji Dengan atau tunjangan. fasilitas, iya. Tapi kalau ditanya kurang, ya angkanya memang segitu, itu angka real, silahkan cek aja. Dan yang namanya ini Mas, misalnya orang kan masih bertanya, oh dapat fee, dapat ini dari perizinan atau apa-apa. Ya, saya nggak salah aja dicari-cari kesalahannya, apalagi saya mengambil fee atau korupsi, itu kan lebih parah lagi. Ini Nggak salah. statement ini membuat anak-anak muda yang pengen jadi pimpinan tapi pengen dapat gaji besar runtuh loh Mas. Pengen jadi politisi. Pengen jadi Ya, politisi. lupakan itulah Mas. Maksudnya kita biaya kampanyenya aja udah mahal. Nanti setelah menang juga tahu sendiri lah Kondisinya kayak gini pendapatannya gitu ya. seperti itu. Jadi kalau masuk ke dunia ini ya harus murni murni harus melepas yang Dan dapur harus aman dulu. harus melepas kesenangan-kesenangan tadi. Dan memang harus mapan, benar. Harus mapan dulu dan Jadi kalau nggak seperti itu pasti lihat kanan kiri pasti inilah pasti tergoda lah ya. tergoda lah. Oh, Iya. ternyata dapat kalau kita tanda tangan perizinan bisa dapat fee atau dapat dapat duit dari pengusaha. Dan itu pasti saya yakin orang-orang yang seperti itu cepat atau lambat pasti ketahuan. Jadi bagi anak muda yang masuk politik dalam tanda kutip untuk cari rezeki gitu, itu Pinggir dulu. harus Itu cari ini tempat yang salah. tempat yang salah. Tapi silahkan loh anak. Saya bukannya melarang anak muda untuk terjun. Saya justru mendorong. Tapi ya perlu dipikirkan baik-baik dulu. Kalau tujuan memang materi ya. Karena memang keadaannya seperti ini. Dan apalagi kalau orang sudah di posisi seperti saya sekarang, tembakan dari kiri kanan pasti ada terus. Nggak salah aja ditembak, apalagi seperti itu. Mas, Anda kan katakanlah kalaupun baru setahun kan sudah jadi politisi nih. Kan politisi itu pasti mimpinya ada jabatan lebih tinggi. Ujung dari mimpi Anda atau target Anda sebagai politisi itu jadi presiden kah? Jadi menteri kah? Jadi gubernur kah? Atau apa semuanya ngalir aja? Saya nggak ada target. Nggak ada target? Nggak ada target. Atau Maksudnya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi saya nggak ada target. Misalnya harus 2 periode, harus nanti tahun ini harus jadi gubernur, harus menang pilpres. Kan tujuannya dari awal kan bukan untuk itu, tapi untuk sekali lagi kembali ke warga ini loh. Tujuannya untuk itu. Atau saya sederhanakan begini. Pada usia 45 tahun, Gibran ini ingin jadi apa? Nah, itu coba. Ya sekali lagi kalau dari sisi jenjang karir politik ya, saya tidak punya target. Harus lebih tinggi, harus di jenjang yang lebih tinggi, harus apa? Kita nggak pernah. Kalau misalnya warga, ini kan saya udah menjabat 2024 selesai. Kalau warga nggak menghendaki, kan ya udah. Sekali lagi kan kita kembalikan lagi ke warga. Kalau warga nggak menghendaki saya, kalau misalnya kinerja saya dianggap buruk, kan tapi jawaban itu loh Mas. Kalau kita tanyain sama pejabat tuh khas politisi Mas. Mau nanti ada rencana maju nggak? Ya terserah masyarakat itu kan benar kembali ke masyarakat. Jadi misalnya 2024 masyarakat Solo tidak menghendaki Mas jadi wali kota. Ya udah kembali ke habitat awal. Lu nggak menghendaki jadi gubernur Jakarta misalnya gitu. Misalnya kan kehendak masyarakat juga. Masyarakat juga. Ya masyarakat yang mana dulu? Dihitung dulu ada berapa yang menghendaki, ada yang berapa yang tidak menghendaki. Maksudnya nanti menunggu hasil survei Mas. Ya kita lihat dulu lah. Dan sekali lagi saya memang dari awal tidak pernah
mentargetkan harus lebih, misalnya harus lebih hebat dari bapak saya, harus lebih dan tujuan saya kan bukan untuk pembuktian, bukan untuk bersaing dengan ayah saya atau apa, enggak. Saya tujuannya untuk warga kok, bener. Dan apa? Saya ngalir aja. Kalau saya misalnya ya pengen jadi nanti 2024 pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur Jakarta atau gubernur Jateng, pasti saya dari awal-awal ini udah kemana-mana, udah safari dan lain-lain. Ini kalau saya kesini kan bukan safari karena kunjungan balik. Karena kan leg kedua. Mas Jo sama Mas Eko kan udah ke Solo kemarin. Luar biasa. Kan mumpung saya di Jakarta. Berani kita undang untuk. Dan sekali lagi tujuan saya kesini juga bukan untuk biar nanti yang nonton banyak atau view-nya nambah, nggak ada yang nonton pun saya juga nggak masalah. Ada yang komen negatif atau dislike dan lain-lain, saya juga saya nggak mikir. Gitu. Ini Mas, jadi anak presiden berat nggak ya, Mas? Jadi anak presiden berat. Saya belum pernah loh jadi anak presiden, Mas. Siapa lo? Berat nggak sih, Mas? Berat nggak sih? Apa ya? Saya juga nggak pernah mikir kayak gitu. Maksudnya nggak pernah mikir berat atau enggak ya. Disyukuri aja dong, Mas. Ya, setidaknya ada ini nggak? Ada merasa yang kok nggak seperti bukan anak presiden gitu. Jadi kan seperti ada pembatasan, ada apa, ada kayak gitu nggak? Ini kan biasa aja gitu. Misalnya ini tadi sebelum saya kesini apa ada sterilisasi atau apa kan ada tadi. Enggak kan harus disterilkan atau mobil yang jenengan pakai itu mobil rata-rata masyarakat Jakarta. Iya. Kenapa tidak tertarik untuk yang lebih mungkin gitu? Di Solo presiden ya? Di Solo malah lebih parah lagi. Innova putih kita kasih stiker. Di depan persis. Itu enggak masalah. Mas, izin. Pak Bung Karno itu menganggap Pak Cokroaminoto itu gurunya. Ya, jadi setiap tokoh itu selalu mengidolakan. Mas Gibran ini siapa yang menganggap figur siapa yang menginspirasi sehingga bisa sekreatif itu, sekuat itu menjadi wali kota Solo. Siapa yang menginspirasi itu? Siapa ada? Kalau inspirasi saya kebanyakan bukan pejabat sih. Misalnya ya dari dulu kan saya ngefans sama misalnya Pak Nadiem Makarim, Pak Erick Thohir sebelum beliau jadi masuk jadi menteri ya kan beliau kan pengusaha sukses ya. Saya mengidolakannya beliau ini. Oh iya. Orang-orang sebelum jadi menteri. Sebelum jadi menteri. Kalau sekarang jadi menteri kan jadi menteri ya tetap lah. Kan saya lihat beliau ini kan cara kerjanya masih seperti ini ya. Masih seperti ala-ala sebelum mereka jadi pejabat. Out of the box lah caranya. Ya, jadi saya mengidolakan beliau ya Pak Sandiaga Uno. Wah, saya senang cara kerja para pengusaha sukses itu. Inspirasinya capres semua kok. Inspirasinya masuk survei semua. Nah, ini mungkin ada 1-2 hal yang bisa di-share Mas Gibran terkait dengan mungkin secara pribadi ya. Anak muda itu harus bagaimana? Kalau mau masuk dunia politik harus diawali bagaimana? Bisa share kan? Ini kan penonton kita anak muda. Penontonnya Mas Kawan anak muda semua. Apa persiapan pertama apa? Ya saya nggak ada wejangan khusus atau apa sih. Yang penting ya dijalani aja. Kalau pengen jadi pengusaha ya harus benar-benar jadi pengusaha yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau pengen masuk ke dunia politik ya harus jadi politikus yang bermanfaat juga. Yang penting itu nggak ada harus kayak gini harus join partai ini atau apa enggak. Ngalir aja. Dan yang namanya era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini udah ya zamannya udah berubah lah. Semuanya ya untuk menjawab tantangan zamannya memang dibutuhkan anak-anak muda yang kreatif. Itu aja. Mas, ini kan 2024 katakanlah masa jabatan terakhirnya Bapak ya. Kan setelah itu kan kalau dari undang-undang ya, artinya kan Bapak nggak lagi ikut konsultasi politik. Itu serangan menurun atau sama saja? Sama aja.
Oh gitu ya? Malah Sama-sama. beralih serangannya dari bapak ke anak ini. Ya, Merasa begitu nggak, Mas? ya ada juga seperti itu. Ya hal yang biasa sih. Oh itu Anda nggak terlalu kaget dengan suasana gitu? Enggak kaget. Enggak, maksudnya sebelum saya jadi wali kota pun kan kita juga sering diserang juga. Ini hal-hal yang biasa sih Mas menurut saya. Itu aja. Dan ya dinikmati aja. Mas, Iya. ini yang mungkin ini di ujung, tapi Nah, saya pengen bertanya, ada sebut saja 3 prestasi, 3 keputusan Pak Jokowi yang kami pengen dengar komentarnya Mas Gibran. Yang pertama, apa pendapat Mas Gibran tentang ibu kota negara yang baru Nusantara? ya, saya kebetulan dulu pernah tahun lalu ya, sebelum rame seperti ini saya pernah ya ngobrol lah sama Pak Nyoman Nuarta itu. Oh ya. Ya apa? Saya sedikit dibocori masalah desain dan lain-lain. Saya kira sangat luar biasa sekali. Dan sekali lagi, mungkin untuk warga Jakarta dan sekitarnya ya nggak perlu takut tentang masalah pemindahan ibu kota ini. Karena sekali lagi, Jakarta tetap jadi pusat kegiatan ekonomi. Bisnis. Iya, jadi seperti apa ya? Mungkin New York lah. Jadi York, tetap New York nanti nggak mungkin Jakarta jadi sepi atau apa. Tetap Jakarta ini tetap sebuah kota yang hebat, tempat pusat kegiatan ekonomi, dan saya yakin nggak ada yang berubah lah dari Jakarta. Pasti akan lebih dinamis lagi karena benar-benar fokus ke kegiatan ekonomi. Kalaupun kata gubernurnya pindah ibu kota itu nggak mengurangi banjir Jakarta, karena nggak ada yang berubah benar. Ya, kalau pengen banjir Jakarta selesai ya mungkin bikin sodetan Ciliwung atau apa pasti selesai. Tapi ya itu saya kembalikan lagi ke Pak Gubernur lah. Nah, ini caranya mancing ngomong Jakarta dari situ. Enggak. Kok mungkin ada hal besar yang dilakukan Pak Jokowi yang mungkin pengen minta pendapat wali kota Solo. Berlanjut ya tadi soal jadi politisi, kan sebetulnya gini, ketika Anda pindah profesi dari pengusaha politisi, itu apakah merasa jadi pengusaha sudah cukup nih selesai jadi pengusaha kemudian Anda pindah jadi politisi atau gimana? Karena kan nggak boleh dong seorang wali kota untuk terlibat lagi dalam bisnis, kan nggak boleh. Apa karena merasa udah cukup karirnya di dunia usaha sehingga pindah atau gimana? Ya saya rasa 10 tahun udah cukup lah. 10 tahun ya? Saya kan udah lama juga ya udah gantian adik saya aja. Gitu. Ini yang ringan. Nah sekarang Mas, kalau Kaisang lebih kreatif atau lebih dalam soal bisnis ya? Atau lebih ngeselin? Atau lebih apa gitu loh? Kan kalau Anda ada katakanlah pertimbangan bisnis tertentu. Kalau Kaisang bedanya apa karakternya sama Anda itulah? Oh kalau pasti yang yang namanya adik lebih muda dari saya pasti lebih kreatif, lebih inovatif, lebih berani mengambil keputusan. Itu ya. Kaisang tuh lebih berani. Saya kira ini bisa lebih membesarkan juga. Oh, ya makanya itu tadi saya bilang 10 tahun udah cukup karena saya udah merasa tenang ada adik saya. Itu aja. Dan ya udah sekarang fokus di sini aja. Nah, ini Mas. Takutnya nanti Kaisang ikut-ikutan Masnya masuk politik lagi. Apa iya? Saya nggak tahu. Enggak. Nah, ini terkait dengan enggak ya? Enggak. Karakternya memang nggak ke arah sana atau gimana? Ya nggak tahu. Gitu ya? Tapi saya kira enggak lah. Enggak. Ini saya jadi penasaran nih. Ini Mas Gibran, Mas Kaisang, Mbak Kahiyang juga ini terlihat mandiri sekali. Mas, terakhir kumpul bersama keluarga bareng-bareng itu kapan, Mas? Momen susah, apa? Sekarang susah. Momen apa terakhir kumpul bareng? Waktu terakhir Lebaran aja nggak ngumpul semua kemarin ya. Kalau ngumpul bareng Susah. Ya sebelum COVID lah. Sebelum COVID ya. Iya, Kalau iya. ada bapak, ada ibu, ada adik-adik semua. Obrolannya apa sih, Mas? Yang jelas bukan politik. Oh iya. Yang ringan-ringan aja. Gitu. Itu Kaisang sebagai adik paling kecil suka minta duit nggak, Mas? Adik saya gitu terus, Mas. Udah bisa cari duit sendiri. Jadi obrolannya malah non politik kalau lagi kumpul bersama itu malah politik. Iya. Yang nggak penting-penting lah. Satu kalimat yang
Mas Gibran anggap itu kalimat sangat dalam dari kedua orang tua, entah ayah Anda atau ibu, apa Mas yang membuat Mas jadi lebih mandiri itu apa? Ada nggak satu kalimat? Bahasa Jawa nggak apa-apa. Apa ya? Ya kalau ditanya tentang Pak Jokowi, kata apa yang tepat untuk menggambarkan beliau dari seorang Gibran gitu loh. Oh, ya. Apa ya? Ya itu tadi, kalau pengen menjalani sesuatu, entah itu di swasta atau politik ya, itu tadi harus bermanfaat untuk orang banyak. Oh, okay. Itu. Kalau Ibu? Hampir sama. Oh, nasihatnya Ibu tuh Hampir begitu. sama. Benar, luar biasa kok. Oke, ini kan banyak. Ini kunjungan balasan. Kunjungan balasan. Kunjungan balasan. Ya. Muhibah balasan. Muhibah. Tapi ya tetap kita tunggu Kaisang. Oh iya, Kita kita ngomong penting snack. nih. Karena sebetulnya jujur saja, ini kan problem kata Mas Gibran tadi, diadukan silakan saja diperiksa. Ya. Tapi kalau bukti hukumnya nggak cukup kan nggak mungkin diteruskan. Iya. Dan kemudian nggak mungkin institusi ngomong bahwa ini nggak salah, karena nggak pernah begitu. Cuma mengumumkan yang salah, yang nggak salah nggak diumumin. Nah, ya ini Ya. PR. Sementara persepsi publik terus bergerak. Iya. Iya, gitu sudah lah. terlanjur negatif. Iya, saya rasa kapan-kapan mungkin kita harus Iya. diskusi sama Mas Kaisang nih. Oh iya, betul, Teknisnya betul. kan beliau Dan ngerti. Dia Iya. teknis lebih jauh. Saya yang agak Mhm. mungkin 10 atau 15 tahun ke depan ketika anak saya mungkin udah mulai bisa searching Google dan lain-lain, pasti kan lihat bapaknya. Iya. Iya. Nah, itu pasti ditanyakan. Tapi ya sekali lagi, Mhm. ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain itu udah jejak digital yang kita bawa sampai mati nanti. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kan tidak terbukti dan ya kita jalani aja prosesnya. Dan saya kira ini baru permulaan. Oh, ini baru permulaan, Mas. Dan saya Bakal ada gelombang yang lebih besar saya lagi kira perkiraan Anda? pasti banyak yang lain-lain lagi. Dan itu saya kira hal yang biasa lah. Yang ngalamin juga bukan cuma saya, ya Iya. dijalani aja. Dan ya sekali lagi saya akan tetap ada di sini. Saya tidak ganti nomor HP, saya tidak akan tiba-tiba menghilang. Dan saya siap kapanpun untuk dipanggil atau diperiksa, kita siap aja. Iya. Oke. Thank you, Luar Mas. biasa. Luar biasa. Ya nggak masalah kalau misalnya nanti putra atau putrinya Mas Gibran 10 tahun akan datang googling nemu apa Berita itu. dengan kata kunci Gibran di situ kan sudah pakai baju gubernur DKI, nggak masalah ya. Waduh. Enggak, Salah. setidaknya kalau pas googling itu nanti yang masuknya ke acara kita juga. Oh iya betul, acara kita juga. Baik, terima kasih Mas Gibran. Ayo kita minum kopinya. Terima kasih. Ya, kita seruput kopi dulu.